Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, salam damai selalu. Saya doakan semoga semua teman-temanku yang menonton channel ini, khususnya di penjuru Nusantara Indonesia ini, agar selalu kita masih di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga selalu diberi kesehatan dan selalu dimakbulkan, dikabulkan apa yang hajat dan cita-cita kita. Amin ya robbal alamin. Ya baiklah, kali ini saya akan gimana janji saya seperti video sebelumnya, saya akan mereaksikan tentang kejadian-kejadian yang sangat tidak mengenakan ya di daerah Rawabuaya gitu loh. Ya, dari keluar tol pintu Rawabuaya sampai ke haltenya gitu loh. Di mana tempat-tempat itu ya banyak terjadi benar-benar hal-hal yang melanggar hukum gitu, yang melanggar hukum ya semua gitu, semua baik itu dengan norma agama maupun dengan hukum undang-undang kita gitu. Ya khususnya banyak yang menjadi korban itu ya saudara-saudara kita yang dari Jawa. Baik itu dalam penjambretan maupun dari penipuan ongkos dan juga ya kan, dan juga ngebohongin jarak gitu loh. Nah, makanya dari itu dari gimana janji saya dari awal gitu akan mereview dan juga mereaksi dengan secara detail. Nah, makanya tontonlah video ini sampai selesai agar khususnya buat saudara-saudara kita yang dari Jawa agar terlepas dan terhindar dari hal-hal yang tidak mengenakan gitu. Hal-hal yang merugikan pada saudara-saudara kita yang khususnya dari Jawa. Ya baiklah, kali ini akan saya mulai. Nah, kalian sebenarnya keluar dari tol Rawabuaya itu ya seperti ini. Di sinilah kalian turunnya, di sini kalian turunnya kan. Setelah mobil ini berhenti, kalian akan dikerumunin gitu lah dengan teman-teman ojek gitu lah. Ya seperti saya pun ikut mengurumunin gitu kan. Dikarenakan untuk mencari gitu lah, siapa yang ingin ojek, bertanya-tanya begitu. Nah, di situ kalian jangan kaget, jangan takut, biasa aja gitu loh, biasa aja turun. Jangan kalau ditanya ya jawab aja mau kemana, mau dijemput dan dijemput. Jangan selalu mas dijemput mas, taunya nggak dijemput. Jadi mas bikin mereka gitu, bikin teman-teman Gojek itu agak kesel gitu, dibohongin. Ya sebenarnya di sana itu bebas gitu loh. Kalian mau ngojek ya bebas, mau online ya bebas gitu loh, di ini ya, di tempat kalian pemberhentian terakhir gitu loh. Nah, itu yang pertama gitu, apabila ditanya ya jawab aja gitu loh. Baiklah, yang pertama akan saya mereaksi tentang masalah penjambretan. Nah, apabila kalian gitu loh, kalian turun dari bis ini di lokasi ini yang saya lingkarin ini, tanda-tanda yang tempat kalian turun gitu loh. Ya kalau memang kalian ingin nelpon saudara ya di situ aja. Di sana kan ada warung gitu loh, ada tempat gitu loh ya nasi uduk ibu-ibu itu ya, teman kita juga yang dagang ya, duduk aja di sana sampai nelpon gitu loh. Sampai datang, ataupun kalian pesan Grab ya di sana aja. Jadi kami masih ada di situ. Kalian ya insya Allah kalian tidak akan penjambret itu tidak akan nyamperin kalian. Sebab penjambret itu bukan orang jauh gitu loh, bukan orang jauh, di sana-sana juga. Ya ada juga sebagian yang jalan tapi jarang. Kebanyakan orang-orang sana juga gitu loh. Dan juga kalian apabila kalian merasa risih gitu, ngelihat kami rame, ngelihat kami banyak bertanya, kalian menjalan ke depan, oke silakan kalian menuju jalan ke depan ya, jalan ini kan, jalan ini. Di sini titiknya mereka nongkrong, ngumpet dekat gelap. Lihat aja ada plang itu, ada yang arah Grogol, ada arah ke Bendara yang di atas itu. Nah disitulah di bawah itulah mereka nongkrong, ya kan, di dekat gelap-gelap itu mereka nongkrong. Ya kan, di tempat kejadian mereka dan juga selalu mereka mencari mangsa dan juga di jembatan ini nih. Pas di jembatan ini, ya sebenarnya jembatan ini gelap, tapi nggak tahu lah HP saya kok bisa jadi terang begini gitu loh. Ya apa nggak tahu kok bisa jadi terang gitu loh deh. Pas saya lihat kok bisa terang gitu loh. Padahal di sini gelap nih, jembatan ini gelap. Nah di sini banyak kejadian gitu loh. Dan juga tempat dengan menongkrong itu yang saya lingkarin itu di gelap itu. Makanya kalian perhatikan ada orang nggak di sana gitu loh. Sebab kalau orang-orang biasa tidak akan mungkin menongkrong dekat segelap itu. Ada jembatan di bawah pohon-pohon ini ya kan. Di sini tempat mereka nongkrong, orang-orang ya ciri-ciri mereka ya begitulah, nongkrong kayak merokok gitu loh. Dan juga ciri khas mereka selalu pakai sweater gitu loh, dan juga pakai masker gitu loh. Dan juga ada sebagian mereka jalan bergaya kayak orang pelente, kayak orang sok jago gitu. Nah itu orang jambret semua itu.
ya kan nanya mas gini mas, tapi gaya mereka bukan orang dari Jawa. Kalian bisa nilai lah kan orang sana apa mereka dari bis gitu, nggak mungkin, pasti kelihatan kan kalau orang dari bis minimal mereka bawa tas. Nah sedangkan mereka enggak, sekarang berdua gayanya kayak orang nggak tahu jalan, kayaknya orang nggak tahu apa. Nah itulah ciri-ciri mereka yang suka menjamret itu, yang suka menodong itu. Dan juga kenapa juga kalian harus mesti takut gitu loh. Teriaklah kalian sekeras mungkin, sebab di sana walaupun ya ini juga masih jam 3 nih kan, masih jam 3 itu jam 3 lewat lah, jam 3:15 lah kan. Saya mengambil video ini. Sebenarnya orang udah rame, kalau kita juga berteriak juga kan pasti orang akan terpanggil gitu loh. Kami juga akan mendengar ya, kami nggak akan tinggal diam gitu loh. Ya kami akan menolong kalian gitu loh ya. Nah itu titik-titik penjamretan. Ada juga nanti ada sampai kalau kalian jalan terus ke depan sampai di halte, nah di situ lebih rawan lagi loh ya. Di halte tempat nongkrong ini nih ya, di halte ini lebih rawan lagi gitu loh. Mending kalian kalau mau nelpon itu ya carilah tempat keramaian gitu loh ya. Nongkrong-nongkrong di mana ya. Ya bukan kita menjelekkan satu sama lain ataupun pokoknya di halte ini lebih rawan lagi walaupun kelihatan ramai. Sebab akses mereka lari itu sangat-sangat kuat sekali, apalagi mereka bawa motor gitu kadang-kadang. Tapi kebanyakan mereka lari ke dalam gitu, ke dalam perkampungan. Ya nggak tahu itu apa kampung mereka apa bukan, kata mereka selalu larinya ke dalam perkampungan itu gitu loh. Ya kita bingung kalau masuk dalam kampung itu kan, kita mau nyarinya di mana? Apa memang mereka orang kampung sana atau memang bukan? Kita nggak tahu, kita nggak bisa menebak-nebak mereka orang mana. Tapi khususnya mereka tuh nongkrong di situ. Nah kalau memang mereka gini ya, mereka juga nih Salingkari di belakang halte ini, di situlah kalau mereka sering nongkrong. Tapi nggak mungkin mereka dengan segelap ini. Di sebelahnya kan ada yang terang tuh. Nah di situlah. Sebenarnya ini terang ini masih jam 5. Makanya saya bilang tadi mohon maaf kok HP saya bisa terang begini ngambil gambarnya bisa kayak siang. Padahal itu gelap, itu masih gelap saya ngambil itu kan. Di samping ini juga kalian harus perhatikan kalau dia udah nongkrong di sini nih. Yang saya lingkarin itu ya, yang saya lingkarin itu. Nah, di sini tempat mereka nongkrong. Lihat aja ciri khasnya. Kalau mereka nongkrong beda sama supir 01 ya. Kalau supir 01 rata-rata mukanya muka Medan kan, muka-muka orang Batak semua kan, kita bisa ngelihat bahwa mereka supir 01. Tapi mereka tuh bukan. Ya kan? Udah dekil, udah kayak apa. Nah, itulah mereka yang suka penjamet. Ya, orangnya masih agak kecil, yang satu juga agak tinggi, yang satunya agak gemuk-gemuk pendek gitu loh. Ciri-cirinya mereka. Dan juga mayoritas mereka selalu pakai sweater gitu, pakai masker gitu kan. Jadi benar-benar mereka tuh mengkamuflase diri mereka. Setelah mereka jam 3 gitu, atau mereka jam 3 sampai jam 5 mereka nggak dapat, mereka akan naik di halte busway. Tuh naik halte busway seperti ini. Nah mereka menunggu. Nah di sini tempat mereka nunggu yang saya lingkarin itu di atas. Ya mereka nongkrong, belakang ngeliat suasana. Tapi mayoritas mereka pakai sweater yang di belakangnya apa itu namanya sih gua nggak tahu. Selalu ditutup, mereka pakai topi, juga pakai masker. Nah gitu loh. Dan juga kita kan harus tahu lah. Ya kan nggak mungkin lah orang mau naik busway segitu dekilnya, nggak rapi, kayak orang biasa. Ya kalian harus bisa memahami lah, ya kan harus memahami. Sangat terlihat sekali kalau mereka ingin menjamret, ingin menodong gitu loh. Dan juga kenapa mesti kalian takut loh gitu loh. Takut kepada orang begitu. Mereka juga nggak berkelompok. Kadang-kadang sendiri-sendiri gitu loh. Kalau berkelompok-kelompok itu paling ya ada 2 orang gitu loh. 3 orang juga mungkin mereka itu kadang-kadang jarang 3 orang. Nah kalau 3 orang mereka sering nodong aja di jembatan tadi. Nah juga setelah mereka nodong mereka lari gitu, lari ke dalam perkampungan itu. Makanya kita bingung ya kan. Mereka tuh orang sana apa bukan gitu loh. Makanya kita kadang-kadang nggak ngerti juga gitu loh. Ya kita nggak bisa menuduh juga mereka orang sana atau orang mana. Pokoknya mereka selalu masuk ke dalam kampung itu loh. Nah itu ya, makanya dan juga triknya agar kalian gitu, agar kalian terlepas dari penodongan atau penjamretan dari sana, tolong gitu loh, jangan keluarkan HP gitu loh. Kantongin aja HP kalian, jalan aja. Nanti kira-kira kalian lihat sikon, tempat yang enak, kira-kira kalian percaya ingin mengeluarkan HP, keluarkan. Ini kadang-kadang kalau di jalan pakai HP, mengunjukin HP mahal, saya punya HP, udah basi itu. Udah basi. Itu mancing-mancing kejahatan gitu loh. Itu mohon maaf, bukannya apa, ini hanya tutorial dari saya. Ya kan saya juga memberikan ini dengan sejarah agak ngotot lah, dikarenakan kenapa ya?
Ya saya sangat terpanggil sekali gitu loh, sangat sangat gimana ya, udah benar-benar nggak ini lagi, saya tuh benar-benar nggak terima di hati nurani saya kalian selalu dijamret gitu loh. Dan jadi mereka nggak memilih gitu, sialannya mereka nggak memilih, nggak tua, nggak muda, semua dijamret gitu loh. Nggak nenek-nenek masih dikerjain gitu loh. Saya juga nggak ngerti jambret-jambret ini punya otak apa enggak gitu loh. Ya kita nggak bisa berbuat apa-apa, kadang-kadang kita nunggu kita lengah dulu, kita narik, udah agak sepi baru mereka kerja. Tapi kalau kita rame gitu, mereka nggak biasa-biasa saja gitu loh. Tapi pokoknya siapapun gitu kan, siapapun yang nongkrong di jembatan tadi nih ya, yang di jembatan ini nih ya kan, nanti saya kasih lagi ya kan videonya kan. Di jembatan ini kadang-kadang mereka berkamuflase, sering kayak minta-minta gitu loh, mobil-mobil lewat. Itu loh ya, ciri-ciri mereka ya begitulah, suka pakai sweater dan juga ya suka pakai kaos, nongkrong di bawah jembatan itu. Dan juga kalau agak siangnya ya di jembatan di belakang halte gitu ya. Dan juga kalau ini khususnya kepada anak-anak sekolah juga kan, anak-anak ya adik-adik kita yang berangkat kerja naik halte busway. Nah itu mereka mulai dari jam 5 sampai jam 7 pagi gitu loh, kadang-kadang sampai jam 8 kalau mereka belum dapat mangsanya. Mereka harus kalian harus hati-hati, janganlah memegang HP pas mau naik jembatan halte busway Rawabuaya itu ya. Disebab di sana sangat riskan sekali gitu, sangat sering terjadi gitu yang penodong dan penjamretan HP. Sebab yang mereka incar itu bukan kalung, bukan apa, yang mereka kalian incar kan sekarang HP. Kalian tahu sendiri kan sekarang semua orang itu paling sedikit satu megang HP atau dua gitu loh. Dan juga nggak ada yang murah kan harganya, seminim-minimnya kan harganya 1,5 juta. Jadi walaupun 1,5 juta itu mereka jual 500 juga gampang. Nah bagi mereka 500 itu besar, apalagi mereka sampai mendapatkan HP yang mahal. Mereka bisa jual 2 juta kan besar itu, jadi membuat mereka semangat. Nah maka dari itu saya sarankan kepada kalian, ya baik kepada saudara-saudara kita yang baru turun dari mobil, yang dari Jawa khususnya, baik pun yang pekerja adik kita, ini anak-anak sekolah juga jadi inceran ya kan, baik adik-adik kita yang sekolah, tolong jangan pegang HP kalau kalian mau berangkat ke sekolah, mau berangkat apa, kalau mau mulai dari jalan Rawabuaya Abdul Wahab itu ya, sampai ke halte busway, jangan pegang HP lah, kantongin aja HP kalian. Kalau memang kalian taruh di tas, tolong tas jangan di belakang ya kan, sebab mereka selalu apa ya selalu mengincar gitu loh. Ya itulah trik-trik, jangan pegang HP ya, jangan pegang HP sampai ke keadaan ruang tunggunya halte busway Rawabuaya gitu loh ya. Yang itu yang pertama untuk penjamretan agar kalian terlepas semua ya. Baik juga begitu juga sama. Baik bagi saudara-saudara kita yang dari Jawa, tolonglah jangan pegang HP. Kalau memang kalian masih subuh-subuh, oke lah kalian memang masih dijemput kan, minta dijemput dari sama saudaranya, ataupun kalian mau pesan online atau Grab atau Gojek apapun itu ya ini aplikasi online, tolonglah cari tempat yang keramaian gitu loh. Tempat keramaian, jangan sendiri. Yang di bawah pohon mengasing, kenapa sih mesti kalian takut ya kan? Sedangkan kita ini di negara kita negara bermasyarakat gitu loh ya kan? Negara kita bermasyarakat. Nah itu trik-trik kalau kita biar kita lepas dari penodongan atau penjamretan ya, penjamretan. Ya kita jangan pegang HP gitu, jangan pegang HP tempat yang sepi-sepi ya kan? Di jembatan tadi, di dekat ya pohon tadi, dan juga di halte Rawabuaya. Itu di halte sangat rawan sekali tuh, walaupun kelihatan ramai, rawan sekali. Sebab mereka berkamuflasenya mana kalau halte satu jalan, satu nanti motornya nunggu di depan, ataupun mereka jalan atau mereka lari ke perkampungan. Jadi orang-orang jalan di sekitar kita itu kita harus hati-hati siapapun ya, terkecuali kita lihat apa tukang ojek yang jalan nggak jadi masalah kan. Kalau orang-orang memang kalian lihat nggak pakai motor, nggak pakai apa, atau bukan tukang ojek ya kalian harus hati-hati, sebab mereka selalu dengan bawa gaya seperti itu ya. Nah itu trik-trik maksudnya cara-cara agar kita terlepas dari jamret ya, dari penodongan. Tolong jangan pegang HP dekat yang sepi gitu loh ya. Cari tempat keramaian. Nah yang kedua, gimana janji saya? Janji saya untuk mengatasi kebohongan ongkos gitu loh. Misalnya yang 15.000 gitu loh menjadi 150, 25 menjadi 250, 30 menjadi 300, 18 menjadi 180 gitu ya. Caranya seperti ini ya kan, caranya seperti ini. Boleh kalian bernegosiasi ya kepada saya pun, saya kan ojek juga di sana juga gitu kan, ojek di sana juga, kepada siapapun, ke teman-teman saya juga ya. Memang tidak semua gitu, tidak semua mereka melakukan hal seperti itu, tapi alangkah baiknya trik ini kalian pakai, cara ini kalian pakai agar kalian semuanya terlepas dari ongkos-ongkos penipuan seperti itu
yang 205 yang 25 menjadi 250 gitu loh, yang 15 menjadi 150. Jadi caranya seperti ini. Kalian negosiasi dulu berapa ongkosnya. Misalnya kata dia, "Bang, 25." "Bang, 25 itu berapa?" Tanya, "Ya 25." "Ya 25 itu berapa?" Nah gitu. 250. "Oh enggak Bang," gitu loh. Nggak usah takut, tanya. Mereka akan ketakutan gitu loh. Ojeknya begitu yang takutnya. Kalau kita tanya, "Bang berapa 25-nya?" Ya ojek itu udah ketakutan duluan. Jadi kalian nggak usah, bukannya kalian takut gitu menanya tukang ojek, nggak usah kalian. Sebenarnya tukang ojek itu yang takut. Sebenarnya kayak saya ditanya nih. Misal kayak saya sendiri katanya, "Bang berapa Bang?" Misal kata saya 30. 30 itu lah saya udah takut. Waduh nanti saya bilang 300 mereka marah. Nah gitu kan. Nanti saya bilang 30 mereka nggak mau naik. Jadi tanya kepada ojek-ojek seperti saya ini, itu ya triknya. Pertama, kita tanya gitu loh. Kalau memang katanya 30.000, bayarlah di tempat 30.000. Jangan sampai bayar ketika dia turun. Ketika kita turun kita bayar. Nah itu bisa kalian minta ditambah lagi sama dia, gitu loh. Jadi triknya kalian harus bayar di tempat. Sebab kalian nggak tahu, kadang-kadang mereka turun di gang, mereka turun di jalan gitu ya kan. Dan juga begini, "Bang, sorry." Nah, kita harus berani. Kalau emang janji, ya fotoin aja plat motornya. Ya kan? Fotoin plat motornya. Kayak saya naik, saya fotoin cekrek nih plat motornya ini, motornya sekian. "Sorry Bang, saya foto." Nah, saya selaku tukang ojek udah gemeter. Waduh, ini siapa nih kok naik saya motoin saya? Wah, bahaya nih kalau saya bohong. Habis itu triknya. Jadi, bukannya kalian takut naik ojek, tukang ojeknya sebenarnya yang takut ya. Makanya itu trik itu, cara itu harus kalian pakai. Fotoin aja plat nomornya. Kalau memang mereka masih nipu. Kan sekarang tinggal foto, tinggal video, kita laporkan juga dikejar sama polisi, gitu loh. Sama pihak yang berwenang. Kalau kita hanya melapor nggak ada bukti, ya bingung polisi mau nangkap siapa, gitu loh. Jadi buktinya fotoin aja plat motornya. Ya kalau orangnya nggak berani, ya nggak usah. Platnya aja fotoin. Jangan takut kalian ya. Nah itu trik-trik agar kalian terlepas dari harga yang 25.000 menjadi 250 gitu ya. Yang 15 menjadi 150. Gitu aja. Bayar di tempat, fotoin plat nomornya kalau memang dia bohong. Nih, gertak aja, nggak usah takut. Nih, plat nomor abang saya ini, takut abang bohong saya. Saya fotoin plat abang. Kalau abang mau narik saya, kalau nggak usah narik saya. Gitu aja, kita harus berani gitu loh. Ya, itu khususnya bagi trik-trik untuk kita terlepas dari harga-harga. Jadi yang pertama harus bayar di tempat gitu loh ya kan. Kalian harus bayar di tempat gitu kan. Bayar aja segitu berapa, kalau nggak ada tukar. Ya kalau kalian masih lebihin, nanti lebihin ketika kalian turun. Ketika kalian turun ya kalian mau lebihin berapa, lebihin gitu loh. Begitu maksudnya. Nah itu berarti kalian ikhlas memberinya. Berterima kasih memberinya. Bukan kalian lebihin di atas minta dari tukang ojek. Ini itu salah gitu loh ya. Kalian bayar aja di tempat, misalnya 30, ini Bang 30. Nah, kalau memang kalian turun nanti mempersiapkan memberikan kepada kami, membelas kasihan kepada kami gitu sebagai tukang ojek, melebih-lebihkan, amal kok. Ya kan? Jangan takut beramal kalian ya, khususnya bagi teman-teman kita dari Jawa ya. Amal kita, nggak apa-apa lebih, mau 5.000, mau 10.000, ya enggak juga nggak jadi masalah gitu kan. Nah, pokoknya gitu ya. Trik dan caranya yang pertama agar kalian terlepas dari ongkos-ongkos kebohongan ongkos yang 25 menjadi 250 tadi, saya ulangin lagi ya kan. Yang 30 menjadi 300, yang 15 menjadi 150 itu bayar aja di tempat. Bayar di tempat, ya, fotoin platnya gitu kan. Ojek itu takut sebenarnya. Nah, gitu ya. Opang itu takut sebenarnya. Nah, dikena kalian takut, jadi opang jadi berani gitu. Oke ya, satu ya itu ya. Yang dari ongkos ya kalian harus mengerti. Ya saya juga melihat begini ya terserah lah ya kan. Kalau apabila teman-teman saya juga ngelihat saya bikin konten seperti ini, mereka akan benci. Ya saya nggak peduli gitu loh. Ini demi kebaikan bersama gitu loh. Demi kebaikan bersama dan juga mencegah mereka gitu teman-teman saya. Ya gimana ya, agar mereka jangan melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan juga jangan melakukan hal yang melanggar norma-norma agama. Itu tujuan saya. Ya kalau memang mereka benci saya, ya mereka nggak punya iman gitu. Mereka nggak punya hati ya gitu loh. Nah orang nggak punya hati seperti apa kita hajar gitu kan? Itu maaf nih, bukan ini hanya bercanda aja ya kan. Ya, sekarang begini, di dalam apa ya di
di dalam agama ya kan. Musuh terberat kita setan. Setan harus kita apa? Lihat kalau kita lempar jumroh, kan kita lempar sama sendal, kita lempar sama batu, itu setan, nah, gitu kan. Iya, kita lawan setan, bukan manusianya gitu lah. Oke ya. Nah, itu yang kedua, yang trik agar kita terlepas dari ongkos. Nah, yang ketiga, gimana janji saya? Yang ketiga ini, apabila kalian pertama kali menginjak tanah DKI Jakarta, itu pertama kali ya, otomatis kalian bingung kan, takut dikerumunin tukang ojek. Nah, triknya begini ini ya, hilangkan caranya begini, hilangkan rasa takut kalian itu, turun jadi kalian seperti biasanya kayak kalian turun di kampung halaman kalian sendiri, biasa aja, kayak udah tahu Jakarta. Nah gitu loh, padahal kalian nggak tahu gimana caranya simpan rasa takut kalian itu, buanglah jauh-jauh rasa takut kalian itu, dikenakan apa yang mesti kalian takutkan gitu loh. Dan juga kalian bertanya, lihat-lihat dulu, lihat udah biasa, ntar aja bang gitu bang. Atau dengan cara begini, kebanyakan saya menemukan, ntar bang saya kayaknya dijemput nih ya kan, saya kayaknya dijemput, ya juga belum tahu alamatnya bang. Nah gitu, dengan bahasa ya udah, kami juga ya namanya orang nggak tahu alamat, gimana kami mau ngantar. Nah gitu loh ya, gimana kami mau ngantar, mau ngantar ke Gua Hiro gitu loh, kalau kami nggak tahu alamatnya nggak mungkin. Jadi nggak mungkin kami untuk ngeyel nanya alamatnya mana, tanya udah telepon, padahal begitu, kami udah telepon aja mas, di mana alamatnya, kemudian diantar ya, padahal kita benar-benar nggak tahu jalan ya, nggak tahu jalan, nanti pelan-pelan aja. Cari tempat ngopi, cari tempat apa, ya pokoknya kata maaf itu jangan kalian lepas. Maaf ya bang, maaf ya bang, saya ini belum tahu nih bang, masalah saya juga sih ya udah sering kemarin, cuman kesini baru pindah gitu loh, saudara saya baru pindah, jadi saya bingung mau ngantar kemana gini. Nanti saya tanya dulu, nanti kalau memang bisa ngojek, kalau memang bisa dijemput. Ya udah, ditungguin itu sama tukang ojek gitu loh. Padahal kalian memang benar-benar mau ngojek. Nah, kalian nanya-nanya dulu, jangan nanya sama tukang ojek ini tadi yang nyamperin kalian. Tanyalah kepada orang-orang sekitar, siapa nanya, atau kalau ada orang lewat nanya pada orang lewat. Tapi kalau nanya pada orang lewat, kalian tengsin. Carilah tempat-tempat kalian nongkrong, apa tambal ban gitu lah, apa tempat ngopi. Kalau tempat ngopi ya, pas kalian turun dari bawah itu, ya jangan bertanya di situ lah ya. Bertanya tempat lain, ke depan aja kalian ya. Ke depan atau kemana. Pokoknya carilah di mana tempat kalian selamat gitu, agar kalian terlepas dari penipuan hal seperti itu. Ada juga kalian sekarang kan harus pintar. Kita kan punya Google Map gitu loh. Ada Google Map, kita ketik aja berapa jauh Google Map. Ya kan, berapa ini kan tahu berapa kilonya gitu loh. Ongkosnya juga kan ya semahal-mahalnya juga ya. Semahal-mahalnya juga. Itu udah jauh sekali ya. Udah jauh sekali sampai ke Pluit, ke Senen gitu kan. Itu yang paling mahal paling 70.000. Itu udah mahal banget. Kalau mereka udah minta pego 200, itu udah keterlaluan. Ya, kalau 100.000 itu dari Cengkareng itu paling nggak ke Kelapa Gading gitu loh. Ke Kelapa Gading pun 80-70 pun masih dibawa gitu loh. Sebab itu udah di atas standarnya online. Tapi ya berhubung ojek ya kan, dia ngantar doang, ke sini nggak dapat. Perbedaannya seperti itu. Kalau online ngantar ke sana misalnya 40, baliknya pasti ketemu ojek kan jadi 80 gitu loh. Nah tapi kalau ojek kan beda gitu loh. Nah itu yang keduanya kalian itu yang ketiganya tadi, agar terlepas dari penipuan by ongkos, dari ya kalian simak dari pertama tadi cara-cara trik agar kalian terlepas dari pejamretan, dan juga agar kalian terlepas dari penipuan ongkos. Wah, ini benar-benar mendetil ya kan. Dan juga saya kan udah menjadi ciri-ciri mereka, dan ya ciri-ciri mereka yang jamret. Pokoknya gitu aja, kalau kalian benar-benar baru datang ke Jakarta, hilangkanlah rasa takut kalian, bertanyalah kepada orang sekitar, dan juga melihat orang sekitar tuh ngelihat dulu ya. Ngelihat, jangan bertanya ke tukang ojek. Ini mah jantan tukang ojek, namanya ojek nyari duit gitu ya kan. Nyari duit, kalau kalian belum tahu, nanya kepada pihak, atau kalian kan pegang HP, ketiklah Google Map arahnya kemana gitu, nggak usah bertanya gitu loh. Ya itu tadi ya, cara-cara kalian agar terlepas dari penipuan-penipuan kalau kalian saudara-saudaraku yang baru nyampe ke Jakarta ya. Ya begitu, hilangkan rasa takut ya kan, hilangkanlah rasa-rasa gimana lah. Ya gimana, bikinlah cara kita seperti kita di kampung kita sendiri ya. Dan juga jangan merasa takut jam berapapun kalian ya. Nggak usah takut kalian ya kan, bertanya kepada orang sekitar ya, dilihat juga kita bertanya kepada siapa gitu kan. Jangan bertanyanya ke tukang ojek lagi ya, sama aja bodong kalian kalau bertanya ke tukang ojek juga. Tanya ke orang-orang lain ya kan. Atau ya telepon ya ke tempat tujuan kita itu kemana, agar kita tahu. Itulah ya kan namanya, kalau kita namanya cara atau trik
kita menghadapi kalau kita baru sampai di Jakarta pertama kali. Jadi nggak usah takut ya, yang langsung bertanya biar kalian terlepas dari ongkos ya kan. Ya kalian harus mengerti juga itu mulai dari awal saya udah bilang ya titik-titiknya kejahatan, seperti apa kita mengatasi kejahatan dari awal udah saya bicara seperti ini. Caranya seperti itu agar kalian terlepas dari penjambretan. Yang kedua caranya kan dari awal udah saya bilang dan juga saya beli tutorialnya agar kalian terlepas dari kebohongan ongkos-ongkos itu tadi. Kita harus berani, intinya kita harus berani menghadapi hal itu ya. Sebab kenapa saya juga tukang ojek di sana, saya juga ojek di sana ya. Jadi saya tahu, saya juga miris ngelihatnya, ya kan? Saya miris ngelihatnya ya kan. Kalian selalu dikerjakan, padahal kalian semua ingin mencari nafkah di Jakarta. Tapi ketika kalian sampai di Jakarta, kalian ya dibohongin, gimana sih kecewanya kalian? Padahal uang itu buat kalian makan gitu loh. Tapi mereka ini nggak ada yang mengerti gitu loh. Dan juga cara-cara gini ya, apabila kalian baru datang dari kampung, baru datang ke Jakarta gitu, baru pertama kali, caranya begitu itu hilang rasa takut. Dulu santai apa mau ngopi-ngopi dulu, menunggu siang. Pokoknya alasan gini aja bang, nanti bang ya, saya juga nggak tahu tempatnya. Saya benar-benar nggak tahu tempatnya bang, jadi saya nunggu kali ya bang, saya masih tidur. Gitu aja caranya. Jadi kami ya walaupun kami menunggu juga ya malas lah nunggu, gimana sih nunggu orang nggak jelas ya, nggak tahu apa dijemput atau gimana juga nggak tahu bang. Kayaknya bang saya masih tidur atau ibu saya atau mak saya, siapapun saudara kita bilang aja begitu. Jadi kita agar selamat dari penipu-penipu bilang aja ya dijemput bang gitu kan. Ya saya juga nggak tahu nih, nunggu, saya juga belum tahu alamatnya, bingung saya mau diantar kemana. Udah, dengan cara itu kalian akan selamat, akan terlepas dari penipuan-penipuan itu ya kan. Nah di samping itu kalian harus punya akal gitu loh, harus punya ini loh, bertanya ke orang sekitar berapa jauh. Intinya jangan bertanya ke tukang ojek yang dekat-dekat situ, kalian bertanya, jangan nanya ke tukang ojek yang menjauh lah gitu kalau kalian ingin bertanya. Ya atau alasan seperti ini, bang masjid di sini mana ya bang? Oh di sini dekat musola. Oh enggak, saya mau ke masjid aja. Sekalian nunggu, sekalian sholat atau gimana? Gitu bohong aja seperti itu, nggak apa-apa. Kita berbohong untuk kebaikan kita dan keselamatan kita, tidak berdosa, ya. Tidak berdosa, ya kan? Kalau kita bohong demi untuk keselamatan kita, gitu kan? Berbohong nggak apa-apa ya. Oke, semoga kalian juga mengerti dan juga memahami video-video saya ini. Agar kalian benar-benar tahu caranya ya kan, ya tolong jalankan hal seperti itu agar kalian selamat dari hal-hal yang merugikan kalian sendiri ya kan, baik dari orang-orang penjamret, baik dari ojek penipu gitu ya, yang mengongkos, dan juga baik pokoknya gitulah ya, orang-orang yang penipu lah. Kalian juga baru datang di Jakarta takutnya ditipu, jadi agar kalian selamat. Ini juga saya tahu tantangan saya juga besar bikin video ini, akan dibenci oleh teman-teman saya gitu loh, akan dibenci orang-orang yang saya melakukan, tapi saya nggak peduli ya kan. Ya bukannya saya jago, bukannya saya nggak peduli, terserah mereka ingin berbuat apa dengan saya, terserah gitu kan. Terserah mereka, itu hak mereka. Yang penting intinya dalam hati dan batin nurani saya hanya melakukan demi kebaikan kita bersama gitu, dan juga ingin menolong teman-teman saya agar terlepas dari pergumulan dosa terus setiap hari yang dia kerjakan gitu. Sebab kenapa saya sangat miris sekali mereka mencarikan uang dengan cara dosa, itu akan dimakan anak istri mereka gitu loh, tapi mereka nggak menyadari gitu loh ya. Nah itu pun jadi tantangan saya besar ya, saya akan hadapi apapun itu tantangan saya untuk menghadapi video ini. Ya saya tidak akan gentar gitu kan, akan saya selalu bikin demi ini untuk kebaikan kita bersama. Oke. Tolong jalankan, dan juga kalau memang bermanfaat video saya ini tolong di like gitu, di share, dihidupkan tanda loncengnya, dan juga di subscribe ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, salam selamat selalu ya, salam kenal di Zona Tutorial Jakarta. Terima kasih. I can see what comes my way and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall